yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini tanggal 19, tanggal 21. Kok iso jemaah? Iya, sudah masuk 10 hari terakhir kita. Besok insya Allah kan. Nah, hari ini kita masih bisa berpuasa di saat banyak orang yang sudah berhenti berpuasa. Sedih ya, tatkala kita lewat di jalanan melihat sebagian orang berjalan sambil merokok tanpa malu. Tapi memang mungkin dia bukan muslim. Mungkin, seharusnya kita husnudzon gitu. Kalau ngeliat orang tidak puasa, oh pancen itu orang Islam paling seperti itu kan. Ya mungkin, karena syariat ini hanya buat orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang diwajibkan? Yang beriman. Maka kalau nggak beriman, nggak puasa, yang ya memang bukan disyariatkan buat mereka. Tapi 78%. Dulu 78,1%. Entah sekarang kayaknya sudah berkurang. Kita itu mayoritas muslim. Ya mungkin ada yang salah dari kita cuma. Kita selama ini membiarkan kemungkaran terjadi. Dan kemungkaran itu lambat laun semakin mengakar. Lalu menjadi sebuah tradisi dan budaya. Maka sebagian masyarakat tatkala melihat orang nggak puasa, mereka akan mengatakan wis biasa. Jadi wis biasa nggak poso. Sudah biasa. Jadi masyarakat di kampung wis biasa, memang kayak gitu sudah. Sehingga menjadi budaya dan tradisi yang na'udzubillah min dzalik. Kalau hal itu dibiarkan tanpa ada usaha amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Allah Azza wa Jal, wattaqu fitnatan. Nasihat nih teman-teman mungkin merasakan bagaimana tatkala mereka memberikan nasihat mendapati orang-orang yang marah dikasih nasihat. Dalam anggapan dia, orang yang memberikan nasihat ini ana ngurusin diri ana sendiri. Karena kata Nabi SAW, yang melihat kemungkaran. Berarti urusan ana ngelihat. Kalau antum berbuat dosa di balik gedung itu, di balik tembok, di balik pintu, di mana nggak kelihatan, itu urusan antum sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala ana melihat, urusan ana. Urusannya ana nggak ikut urusan antum. Ana takut diazab sama Allah Azza wa Jalla. Falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Enggak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Yang tidak mampu sudah jemaah. Wallah hatta lisan dia enggak mampu. Takut terjadi keributan, kemungkaran nantinya. Fa biqalbihi. Maka tetap hati kita mengingkari kemungkaran tersebut. Enggak boleh sampai ada dalam hati kita ucapan biasa orang enggak puasa. Enggak. Itu mungkar tetap. Sampai kapanpun perbuatan itu mungkar. Tapi terkadang kita karena terbiasa hanya dianggap wajar gitu sudah. Enggak. Tetap hati kita mengingkari. Bagaimana mengingkari dengan hati adalah dengan membenci kemungkaran itu.
benci kita dengan perbuatan itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita dalam Ramadan 19 hari ini. Berapa kali kira-kira kita bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Sebagian orang punya target, saya akan menghatamkan Al-Quran sekian kali. Masya Allah. Bagus. Ada yang mau beristighfar setiap hari, Ustaz. Anak pokoknya Ramadan istighfar 1000 kali. Ada yang dia kejar. Tapi pertanyaannya, berapa kali antum bersalawat buat Nabi alaihissalam? Target itu bisa dengan waktu. Pokoknya anak Ustaz, antara zuhur sama asar itu, anak pokoknya salawat buat Nabi SAW. Yusalli ala Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, ya. Atau anak biasanya memperbanyak salawat antara adzan dan qomat. Pokoknya setiap adzan dan qomat, setelah anak baca doa ba'dal adzan, ana bersalawat buat Nabi SAW. Wallahi jamaah, jangan meremehkan amalan ini, jamaah. Jangan meremehkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Allah mengatakan tentang salawat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat sama Nabi. Bayangin, ini amalan bukan amalan yang remeh, salawat. Allah pencipta langit dan bumi ini bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya, yang hanya Allah yang tahu dengan jumlah mereka, yang nanti ketika malam Al-Qadr, ketika Lailatul Qadr, kata Nabi SAW, Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Berbondong-bondong malaikat itu turun, jamaah. Jibril ikut turun ke bumi ini. Kata Nabi SAW, adadul malaikati lailatul qadri ka'adadil hasa. Jumlah malaikat di muka bumi pada malam Lailatul Qadar itu seperti butiran kerikil. Berapa ratus miliar kerikil yang ada di muka bumi. Ada yang pernah ngitung kerikil? Di Indonesia saja itu Allah dan malaikatnya bersalawat. Pertanda gak butuh salawat dari kita. Nah, Allah udah cukup salawat buat Nabi dan para malaikatnya. Tapi Allah ingin memberikan kehormatan. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Seperti tadi kehormatan melaksanakan ibadah puasa hanya yang beriman. Allah panggil. Kehormatan buat orang-orang yang beriman juga Allah kasih buat dia. Salawat buat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, jemaah. Berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim? Jemaah, berapa kali? Berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Kira-kira antum sudah pernah hatam Quran? Alhamdulillah, berarti tahu, berarti baca tuh.
Karena dari awal sampai akhir ketemulah, nggak akan ya ayyuhalladzina amanu nggak kelewatan, pasti akan dilewati. Ribuan kali, kebanyakan. Nah, antum 119 mungkin, alhamdulillah jamaah. Ya kalau bicara kurang lebih lah gitu kan, kurang lebih. Tapi kelebihan masih kelebihan. Nah, 89 kali jamaah. Kenapa kita ya tadi kalau disebutkan menjadikan Ramadan ini momentum jamaah untuk kehidupan yang selanjutnya. Tolong kalau baca Quran dibaca sama artinya, sama tafsirnya. Kita ini udah 19 hari tarawih. Tapi kenapa jumlah jamaah di masjid berkurang? Al-Irsyad jadi berapa sof? 3 sof. Sebelumnya berapa sof? Oh, Masya Allah. Iya, karena memang mereka cari masjid yang lebih panjang bacaannya. Al-Irsyad berapa juz bacaannya? Nggak sampai 1 juz kan? Iya, betul. Ini Al-Irsyad nggak ada apa? Nggak ada upgrade. Seharusnya 10 hari pertama setengah juz, 10 hari kedua 1 juz, 10 hari terakhir 3 juz. Kira-kira jamaahnya tinggal berapa? Wallahi jamaah, sebenarnya ini yang terjadi. Kalau kita lihat perjalanan Ramadan ini, setelah 10 hari pertama, antum 10 hari tiap hari dengarkan Al-Quranul Karim. Imam terus baca. Baca Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Baca lagi idza zulzilatil ardu zilzalah. Terus digembleng keimanan kita. Bertambah hari, bertambah keimanan kita. Itu orang beriman. Yang kata Allah Azza wa Jal, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Berubah. Bertambah keimanannya. Bukan berkurang softnya. Seharusnya kan semakin mendekat ke 10 hari terakhir semakin ramai jamaah. Karena orang ini imannya bertambah. Oke, awal Ramadan imannya masih tipis ya. Karena memang belum, ana baru pertama sholat malam Ustaz. Terus terang sepanjang tahun ana gak pernah sholat malam. Bas, ini sholat malam ana itu cuma malam tarawih itu. Ada orang kayak gitu. Ya seharusnya ketika masuk malam pertama dia mendengarkan bacaan imam ya. Cuma yang jadi masalah karena tidak faham dengan yang dibaca imam. Makanya sebagian orang itu tidak menikmatin bacaan imam. Imam nggak faham, imam tidak khusyuk. Ada orang Arab faham, tapi karena tidak khusyuk ya sama aja. Ada orang nggak ngerti tapi khusyuk, dia akan menikmatin bacaan itu. Makanya orang yang masuk 10 hari terakhir seperti yang terjadi kalau kita lihat di masa Nabi SAW ya, masa itu masuk 10 hari terakhir itu yang namanya para sahabat Nabi, orang-orang soleh itu tambah semangat, tambah bersungguh-sungguh sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersemangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir yang tidak terjadi di hari-hari lain. Nggak terjadi. Antum melihat bagaimana Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in. Dia ketika di luar Ramadan, dia biasa menghatamkan Al-Quran tiap 7 malam. Nah, di luar Ramadan tiap 7 malam hatam Quran. Kita setahun belum tentu hatam Quran. Kenapa?
Ya memang kurang tertarik jemaah. Antum gak tertarik. Satu huruf itu 10 kebaikan. Satu ayat itu lebih baik dari seekor onta. Gak tertarik. Ya gimana Ustaz? Karena memang kalau fulus kan langsung keluar Ustaz. Kalau kerja, transaksi jual beli langsung dapat untung. Tapi kalau baca Quran, mana keuntungannya? Wallahi sahih. Artinya keyakinan kita terhadap keuntungan dari membaca Al-Quranul Karim itu yang membuat semangat kita membaca Al-Quranul Karim. Maka kenapa mereka salafus saleh terus membaca Al-Quranul Karim. Dan ketika masuk Ramadan, Qatadah bin Da'amas Sadusi, masuk Ramadan tiap 3 malam hatam Quran. Yang awalnya 7 malam, masuk Ramadan tiap 3 malam. Artinya semangatnya semakin naik. Kenapa? Pintu-pintu surga dibuka jemaah. Setan dibelenggu. Ini ada sebagian orang setan dibelenggu, dia jadi setan. Na'udzubillah min dzalik. Karena dilihat sudah nggak ada setannya, bas kalau gitu anak gantikan peran setan. Na'udzubillah, ada orang-orang kayak gitu. Ini dia masuk Ramadan tiap 3 malam. Terus malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-10 lewat, iman itu semakin membara jemaah. Terus masuk 10 hari terakhir, yakhtimul Quran fi kulli lailah, tiap malam hatam Quran. Apakah itu terjadi sama kita jemaah? Terjadi enggak? Proses iman itu bertambah, terjadi apa enggak? Apa semakin terakhir ya Allah Ustaz? Cik Suwini Ustaz ya. Kapan Idul Fitri? Ini Idul Fitri. Makanya orang-orang yang kita lihat ini semuanya persiapan Idul Fitri. Kalau ditanya, kayaknya Irsyad perlu membuat sosial eksperimen. Nah, perlu nih. Perlu membuat, karena ini kan ke era kampus ya, banyak orang-orang berbuka bersama ini itu. Coba sore hari datang mamanya, Masya Allah bagaimana persiapan Bapak untuk Idul Fitri yang pertama. Oh dia akan cerita. Terus bagaimana persiapan untuk meraih Lailatul Qadar. Oh boy Lailatul Qadar. Artinya perlu kita memberikan pelajaran kepada umat. Kalau memang mereka gak peduli. Yang ada semua persiapan. Antum lihat sekarang berita-berita di televisi. Baik dari umum, dari swasta atau dari umum, yang ada berita tentang apa? Mudik. Mudik coba. Antum lihat, usahakan mudik sebelum tanggal sekian. Nanti kalau mudik usahakan kayak gini, usahakan kayak ini. Semua mudik. Apakah ada di antara berita yang mengatakan hati-hati jangan kelewatan Lailatul Qadar? Jemaah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada tempat kita kerja, bekerja di sana sampai pensiun. Orang pensiun umur berapa jam? Sampai 1000 bulan umurnya pensiun. 60 tahun. Pegawai negeri, ada yang pegawai negeri? 65. Masya Allah. Kenapa diberhentikan antum? Orang sebagian merasa dia lupa, dia diberhentikan ya. Pensiun itu diberhentikan, tapi ya dengan cara terhormat lah diberhentikan. Karena nggak produktif lagi sudah. Orang itu dipensiunkan karena kadang-kala tadi, kalau masih produktif biasanya dipertahankan ya sampai umur 70 berusaha. Tapi karena nggak produktif, sudah diberhentikan. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 65 tahun antum berkhidmat di tempat kerja antum. Lebih baik daripada 83 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Bayangin. Ini nggak ada berita yang sangat besar yang memberitakan setiap hari, ayo terus jangan lupa Lailatul Qadar, jangan lupa Lailatul Qadar, nggak ada. Yang ada iklan susu. Jangan lupa berbuka minum susu, berbuka sirup ini. Wallahi jamaah. Sampai Ramadan menjadi momentum mengingat dunia. Dunia semua. Terus kapan bicara akhirat ini kapan? Ya hari ini kita akan bicara tentang akhirat. Tapi semoga pesan ini tidak hanya
berhenti di sini. Harapan ana kita bisa menyampaikan kepada kerabat kita, kawan-kawan kita. Semua pernah SMA insya Allah, pernah SMP. Biasanya ada grup-grup SMA. Coba di situ diingatkan. Antum nggak perlu broadcast tentang ceramahnya Ustadz, tapi antum tulis sendiri. Sekarang nulis mudah. Sampaikan insya Allah mulai besok malam kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Jangan lupa ada yang lebih baik dari THR. THR itu hanya gaji 1 bulan. Betul. Sampai demo orang THR. Iya, anak dengar hari ini ada demo di Jember. Iya. Katanya demo THR, betul. Oh, kurang paham. Ada THR yang ditunda katanya. THR ditunda nanti ba'dah apa? Ba'dal Id. Jadi yang tunjangan hari raya jadi tunjangan hari apa coba? Tapi alhamdulillah dengan ditundanya itu mereka semoga orang-orang yang sadar biar ditunda sampai kapanpun. Yang ada yang harus kita pikirkan adalah bagaimana meraih Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah jemaah. Tadi ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Kita terkadang lebih takut dengan atasan kita. Kita takut di PHK. Kita takut tadi THR tidak turun. Kita takut berbagai bencana di muka bumi ini. Tapi kenapa kita nggak takut sama Allah? Allah itu pemilik langit dan bumi ini. Bukan pemilik Indonesia, bukan. Tapi pemilik Indonesia dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Apa yang kau persiapkan buat hari esok? Kita mempersiapkan diri untuk lebaran. Iya, ana persiapan buat lebaran. Sama. Ana ngomong sama istri, tolong beli baju sebelum Ramadan. Ana sampaikan. Ramadan supaya nggak mikir lagi beli buat lebaran. Karena mau tidak mau ya gimana, kita akan masuk ke lebaran. Anda sampaikan nanti urusan makan Idul Fitri, usahakan sekarang rencananya udah selesai. Kalau memang mau pesan makanan, mau ini semua diselesaikan. Itu persiapan buat Idul Fitri. Yang kita belum tentu sampai ke Idul Fitri. Wallahi belum tentu jemaah. Siapa yang di bulan Ramadan ini ngantarkan jenazah? Ada? 1, 2, 3. Bayangin aja. Mungkin keluarganya sudah nyiapkan baju baru dia buat Idul Fitri. Mungkin keluarga sudah merencanakan nanti kita open house di rumahnya fulan. Mati. Artinya ternyata untuk sesuatu yang belum pasti kita mateng persiapannya. Untuk sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Kita santai aja. Wallahi kita santai. Allah suruh kita bersiap-siap. Wattaqullah. Lalu Allah katakan bertakwalah kalian kepada Allah. 2 kali disuruh bertakwa. Apa sih makna takwa? Ya, puasa disyariatkan la'allakum tattaqun.
Puasa ini agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa jamaah? Karena memang yang diterima, amalan yang diterima itu hanya dari yang bertakwa. Kalau kita puasa sebulan penuh tanpa takwa, nggak bakal diterima. Loh kok bisa Ustaz? Allah sudah membuat sebuah pernyataan yang tidak bakal dirubah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita puasa bertakwa? Ya itu perlu dipelajarin. Seharusnya itu dilakukan sebelum Ramadan. Makanya kalau ada manasik haji ya Maya. Manasik haji itu dilakukan karena orang-orang mau berangkat haji. Ya, tentang puasa pun seharusnya digalakkan. Jadi orang mau puasa di training lagi. Supaya dia nggak sia-sia puasanya. Rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasa loh jemaah. Bukan seperti tadi yang nggak puasa. Oh, tadi kan memang dia nggak puasa. Ini puasa. Terawih dia. Di mana terawih? Al-Mursyid. Insyaallah. Wa rubba qa'imin laisa lahu hadzun min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam, sholat terawih dia, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek, lelah, begadang soli. Puluhan tahun dia soli terawih, puluhan tahun dia berpuasa, hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita nggak bertakwa dalam puasa kita, dalam sholat malam kita, ya udah kita akan merugi, rugi. Sebagian kita berpikir, ya Allah, insya Allah nanti hari kiamat, anak ini nggak pernah meninggalkan puasa, Pak Ustadz, anak selalu sholat terawih. Bayangan dia, hari kiamat ada banyak pahala yang akan dia dapatkan. Bisa jadi kosong, karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Antum lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Hadza Khalilur Rahman. Ini loh kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Doanya, ya Allah terimalah dari kami ya Allah. Takut tak diterima jemaah. Kita sebagian merasa aman sudah. Yang penting puasa, yang penting sholat, yang penting. Bagaimana sekarang diperubah? Yang penting gimana saya ibadah kemudian diterima sama Allah SWT. Karena itulah bekal yang paling penting buat kita. Minta diterima. Kita minta nggak diterima puasa kita? Maka perlu kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang berpuasa dia berada di kondisi yang doanya dikabulkan sama Allah. Puasa ini spesial jemaah. Kalau dengan takwa. Kalau tanpa takwa, puasa itu hanya akan menjadi sehat. Makanya kadang-kala dokter mengatakan suruh puasa. Dengan puasa tanpa takwa mungkin orang jadi ramping tubuhnya. Alhamdulillah Ustaz, anak Ramadan turun 3 kilo. Yang penting bukan imannya yang turun 3 kilo. Kalau badannya turun 3 kilo, gak usah nunggu Ramadan. Di Ramadan ini yang bagaimana ketakwaan la'allakum tattaqun, supaya kita diterima amalannya. Allah katakan wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun.
Allah itu maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ada orang yang mengabaikan Allah Azza wa Jalla. Apa hukumannya buat orang ini jamaah? Fa'ansahum anfusahum. Allah akan bikin orang ini lupa dengan dirinya sendiri. Lupa dengan maslahat dia. Lupa dengan apa yang seharusnya dia persiapkan untuk lupa. Dia akan mengikuti syahwatnya. Dan orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, mathaluhu kamathalil kalb. Orang itu akan seperti anjing. Tahu anjing? Anjing itu mau digesu. Apa digesu? Hah? Dihardik ya. Dia akan mengeluarkan lidahnya. Dibiarkan, ya dia tetap akan mengeluarkan lidahnya. Nggak manfaat. Jadi ini hukuman jemaah. Kadang-kadang kita ngelihat orang, ya Allah orang ini ya. Kenapa sih? Kok nggak mau sholat? Apa beratnya sholat? Dia bekerja sebagai kuli bangunan jemaah. Dari jam 7. Itu sudah capek dia. Jam 9 udah berkeringat. Terus dia kerjakan jemaah. Nanti waktu istirahat zuhur enggak sholli. Asar enggak sholli. Ngangkat batu kuat. Antum lihat. Sholat enggak kuat. Kenapa? Fa'ansahum anfusahum. Allah bikin mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Yang ada hanya perutnya dan yang di bawah perut. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla jemaah. Dengan cara apa kita bertakwa? Ya dalam beragama ini kita perlu ilmu. Tadi Ana sampaikan bagaimana ada manasik haji. Kenapa ada manasik haji? Karena kesian kalau jemaah haji ini pulang tidak dapat haji yang mabrur. Duit banyak dikeluarkan, berpisah sama keluarga, pulang nggak dapat apa-apa. Karena yang dapat balasan surga, yang pulang seperti bayi baru lahir itu adalah yang hajinya mabrur. Bukan yang berangkat haji, bukan. Yang hajinya mabrur, puasa yang kata Nabi SAW, lisa'im farhatan. Buat orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan kegembiraan yang pertama tatkala berbuka. Alhamdulillah dia bisa full puasa, dia bergembira. Dan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ini untuk orang yang bertakwa. Yang puasanya dengan takwa. Kalau enggak yang kata Nabi SAW tadi, enggak dapat apa-apa dia. Lapar dan 30 tahun puasa dia, merasa sudah puasa. Anak puasa jemaah. Kalau umur dia 60 tahun sekarang, anggap dia puasa sejak umur 10 tahun. 50 tahun dia puasa. Pernahkah dia berpikir, puasa anak kira-kira diterima apa enggak jemaah? Jangan-jangan anak puasanya sekedar tradisi dan budaya. Orang yang akan gembira itu yang puasanya karena takwa. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena enggak enak, bukan karena tradisi dan budaya. Kenapa kamu puasa? Saya hambanya Allah. Nih, jari-jari ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Ana bisa berjalan karena Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nyuruh ana puasa. Dari mana tahu antum disuruh sama Allah? Itu di Al-Baqarah tuh 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya termasuk yang beriman, Bapak. Imanan wahtisaban. Ihtisaban, dia yakin dengan pahala. Maka dia berharap pahala itu ini yang akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka ahibati fillah, ya kita perlu sekarang bermuhasabah. Ayat yang di Al-Hasyr tadi,
Ibnu Katsir menyebutkan ucapan Umar bin Khattab, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Dia persiapkan. Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian perlu ngitung-ngitung ya, sebelum kalian nanti dihitung. Bagaimana cara ngitungnya? Balil insan ala nafsihi basir. Orang itu tahu dengan dirinya, tahu. Artinya ada orang yang tahu, tapi secara umum memang orang tahu, ana benar apa tidak benar, puasa ana benar apa tidak. Coba antum itu. Sejak awal Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, apakah antum masih melakukan tindakan yang sia-sia? Atau bahkan masih memandang sesuatu yang diharamkan? Masih ngomong sesuatu yang menyakitin hati saudara kita? Masih ribain saudara kita? Puasa di bulan Ramadan, yang tujuannya puasa mendidik, menempa kita untuk jauh dari dosa. Bagaimana cara Allah menempa kita? Dalam setahun sekali disediakan kewajiban puasa jemaah. Karena di bulan puasa ini kita sedang menempa jiwa kita. Dan alhamdulillah ternyata syahwat kita itu bisa dikalahkan. Bisa. Makan dan minum itu kebutuhan jemaah. Kebutuhan. Dan Allah tanamkan di diri kita hasrat untuk makan, untuk minum. Ada. Lalu Allah katakan jangan makan dan minum. Dan kita nggak makan, nggak minum. Antum lihat sebagian orang kafir itu, seperti teman-teman kita yang di Jepang, bagaimana dia cerita. Dia dilarang puasa oleh perusahaan dia. Ada perusahaan yang melarang anak buahnya untuk puasa. Kenapa? Karena dia takut mati. Dia mikir, antum ini gimana? Nggak makan dari fajar sampai matahari terbit, terus antum tetap bekerja. Mati nanti tanggung jawab perusahaan, kata dia. Dia lupa bahwa syariat ini sudah pernah disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Bisa. Kalau ternyata di bulan Ramadan kita mampu menahan syahwat kita. Yang haram, yang halal kita tinggalkan. Istri kita keluar dari kamar mandi di siang hari bulan Ramadan, kita lihat astagfirullah, astagfirullah, ini istri antum. Iya, sekarang lagi puasa. Puasa, ini ujian syahwat ini. So, istrinya sendiri astagfirullah. Orang yang seperti ini mungkinkah akan melihat istrinya orang? Mungkinkah dia akan melihat perempuan yang tidak halal bagi dia? Yang halal buat dia, dia takut mendekati karena dia sedang puasa. Sekali lagi mampu jamaah. Jadi kalau ucapan ya Allah Ustaz, fitnah itu begitu dahsyatnya, berat, betul berat, tapi mampu antum. Gak apa buktinya mantu? Ramadan antum mampu untuk tidak makan dan minum. Menunggu. Menunggu apa? Menunggu yang halal. Kita nunggu yang halal. Kita sekarang ini kadang-kala sebagian orang kalau sudah mau asar itu jamaah, katanya orang barat pelengen sudah. Lihat aja. Berapa menit lagi kata dia, berapa menit. Tenang, datang waktunya berbuka. Jadi ingat bagaimana ahibatikillah kita bermuhasabah. Puasa kita ini udah bener enggak? Tapi alhamdulillah kita bisa ternyata menahan dari yang halal, berarti meninggalkan yang haram kita mampu. Kita bisa. Dijamin. Kenapa? Karena tidak ada syariat Allah yang kemudian tidak mampu dilakukan oleh hambanya. Nggak ada. Semua sudah ditakar dengan kemampuan hambanya. Maka nanti ada dispensasi. Orang yang sakit, Ustaz, anak sakit Ustaz. Ya nggak usah puasa, nggak apa-apa. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh nggak puasa. Ustaz, anak nggak kuat sholat malam Ustaz. Kalau berdiri kaki anak sakit Ustaz. Pakai kursi, fadhal. Nggak kuat duduk Ustaz, ya udah rebahan antum. Datang ke masjid regut di masjid. Boleh jamaah. Ketika tidak mampu, boleh. Artinya Islam ini masya Allah, semua syariatnya mudah. Tapi kita perlu tadi introspeksi diri kita tentang kualitas puasa kita. Kira-kira diterima nggak ya anak puasa ya? Ingat kemudian kata Nabi SAW, man lam yada' qaul az-zur
wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia puasa, dia meninggalkan makan, minum dan istrinya dia tinggalkan. Tapi ternyata lisannya masih ngomongin orang, masih nipu. Yang pedagang ini kan Masya Allah, Ramadan ini kesempatan untuk nipu orang. Kenapa? Ini orang Ustaz lagi pegang fulus Ustaz. Kalau bicara sekarang orang pada mau mudik, butuh kendaraan, butuh handphone, butuh apa. Oh ini Ustaz harga berapa dibeli Ustaz sama mereka. Kalau antum manfaatkan kesempatan itu untuk menipu saudara antum, nggak ada gunanya untuk puasa. Bohong. Kenapa Anda sampaikan tentang pedagang? Karena kata Nabi SAW, at-tujar fujar. Pedagang itu penjahat. Kalau bicara pedagang, penjahat pedagang itu. Illa man barra wa sadaq. Kecuali yang baik dan jujur. Sisanya penjahat. Ana masih ingat di Madinah, entah apa di bulan Ramadan apa lupa ana beli sesuatu, oleh-oleh buat pulang. Ana tawar waktu itu 8 real. Kata waktu itu dia minta 12 real atau apa, ana tawar 8 real. Kata dia nggak boleh, modalnya aja nggak segitu mas. Sudah macam-macam ya sudah kalau nggak boleh, ana pergi. Dipanggil jemaah sini. Ya nggak apa-apa kata. Ana heran, apa ana yang mimpi, apa ini kerja? Dia bohong dan ketawa-ketawa aja. Enggak apa-apa, enggak. Ana jual modalnya aja lah. Maafi muskilah kata dia. Maafi muskilah. Jual padahal kadzab terjar. At-tujar fujar, hati-hati. Kalau orang yang mengatakan aneh modalnya, bener modalnya. Kalau jujur modalnya enggak apa-apa, tapi jarang yang jujur ya. Maka tolong jaga puasa kita. Bagi yang tetap bekerja, tolong jujur supaya puasa antum diterima sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai antum sama dengan orang yang tidak puasa itu. Fulan enggak puasa, antum jelek. Aduh fulan na'udzubillah ma yasum. Apa ini orang? Antum sendiri puasa tapi masih melakukan yang haram. Sama juga. Antum hanya dapat lapar dan haus. Antum hanya mendapatkan hal itu. Taib. Itu muhasabah yang pertama tentang puasa kita di muhasabah. Kemudian bicara sholatnya di muhasabah juga. Kira-kira sholatnya kita diterima enggak ya sama Allah ya? Ana sholat Al-Mursyid berapa rakaat? 11 rakaat. Nanti masuk 10 hari terakhir? Oh tiap malam qiyamul lail. Masya Allah. Tuh. Nabi SAW mengatakan tentang pahala orang yang sholat. Beliau mengatakan walaysa lahu min salatihi illa ma aqal. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali yang akal dia hadir bersama dia. Dalam 11 rakaat kita, akal kita yang ada sama kita itu berapa rakaat? Sebagian kita itu sholat wallahi, ana jangan ngomong orang lain, ana kadang-kala jamaah sholat. Tahu-tahu imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Oh, sudah ruku imam. Kita ada di mana pada waktu itu kok tahu-tahu imamnya sudah ruku? Kemana-mana kita jemaah. Jadi orang itu bisa jadi dia tidak khusyuk mendapati imamnya sedang ruku, dia nggak berasa dengan panjangnya bacaan imam. Atau dia karena terlalu khusyuk, bukan terlalu khusyuk. Apa ya? Dia menghitung imamnya ini, maafit imamnya. Jadi dia nggak mikir imamnya baca surat apa, karena dia nggak paham surat apa yang dibaca sama imam. Dia tidak menikmati. Sedangkan pahala sholat kita itu yang akal kita ada dengan sholat kita, jamaah. Selain tentunya tadi kalau kita bicara diterima, kita harus mengikuti tuntutan syariat takwa lagi. Ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Di antara tuntunan Nabi SAW adalah bagaimana kita sholat, menghayati sholat kita. Sehingga kita dapat pahala dari sholat tersebut. Coba kita lihat berapa banyak. Kalau ternyata, aduh, kayaknya memang anak tarawih itu sekedar rutinitas. Bas, habis isya
Habis maghrib siap-siap tarawih. Kata Nabi SAW tentang sholat tarawih ini, tentang sholat malam ini. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang ketika berpuasa atau barang siapa yang berpuasa dalam rangka kok salah meneng aja. Ana lihat jam itu terus berjalan. Man qama Ramadan, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Itu kalau karena iman, bukan karena kebiasaan. Maka tolong hadirkan keimanan ketika sholat. Bayangkan sholat ini adalah sesuatu yang indah, kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari situ bacaan imam itu akan kita nikmatin. Uthman bin Affan mengatakan, Uthman ini diriwayatkan, Uthman ini pernah masuk Masjidil Haram sholat witir. Satu rakaat. Dimulai dengan alif lam mim, selesai dengan minal jinnati wan nas. Satu rakaat berapa juz? 30 juz. Utsman pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Wallah, kalau hati kalian bersih, enggak akan puas kalian membaca firman Tuhan, enggak akan pernah puas. Pernah melihat orang duduk ba'dal isya, pegang remote TV, nonton. 2 jam tuh gak berasa aja. Loh, wis mari filmnya. Pencet lagi, oh ada lagi. Terus, gak ngantuk. Dia mengikutin syahwatnya. Enak ngikutin syahwat. Kita pun kalau mengikutin hati kita bersihkan hati kita, wallah baca Quran akan nikmat. Maka perlu kita mentadabburi apa yang kita baca. Alhamdulillah Anda lihat bacaan imam itu rata-rata bacaan yang dihafal lah. Biasanya banyak imam di masjid-masjid itu bacaannya ya juz amma. Ketika tarawih. Diulangi lagi kan bacaan itu kan. Maka tolong antum baca tafsirnya sehingga bisa menghayati bacaan imam. Kemudian ketika ruku antum hayati bacaan ruku antum. Ketika sujud antum lihat. Anak ketika Ramadan sujud itu baca doa berapa kali ya. Padahal itu waktu mustajab untuk berdoa. Ini persiapan buat hari akhir nanti jamaah. Kemudian yang ketiga yang perlu dimuhasabah adalah berkaitan dengan harta. Dengan sedekah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW itu berubah jamaah. Berubah menjadi lebih baik. Antum lihat mukjizatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu merubah sesuatu. Merubah benda menjadi hidup. Mukjizatnya Nabi Soleh apa? Dari batu keluar onta. Dari batu keluar onta. Keluar makhluk hidup. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya dilemparkan jadi ular. Nabi Isa alaihissalam, tanah yang beliau bentuk seperti burung. Beliau tiupkan, terbang jadi burung. Jadi mereka, mukjizatnya merubah benda menjadi makhluk hidup. Mukjizat Nabi kita Muhammad alaihissalam, merubah manusia yang mati jadi hidup. Afaman kana maitan fa ahyainahu. Dengan apa dihidupkan? Dengan Al-Quranul Karim. Jadi manusia yang gak benar, yang gak bermanfaat, yang bahkan lebih parah daripada binatang, yang dianggap dia bangkai. Ada bangkai-bangkai hidup. Dengan membaca Al-Quranul Karim, jadi hidup. Itu mukjizat Nabi SAW. Al-Quran ini merubah manusia, bukan merubah benda. Yang mukjizat Nabi SAW akan terus hadir sampai kiamat. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Mana tongkatnya Nabi Musa? Nggak ada. Mana ontanya Nabi Saleh? Nggak ada. Mana burungnya Nabi Isa? Nggak ada sudah. Tapi mukjizat Nabi ini sampai hari kiamat. Jadi Quran ini bisa merubah manusia itu. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam berubah di bulan Ramadan? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Bicara orang dermawan itu bukan orang kaya, jemaah. Bukan. Banyak orang kaya yang enggak dermawan. Ada orang miskin lebih dermawan daripada orang kaya. Ada. Supaya jangan sampai difahami hal ini, oh ya nanti saya kalau kaya. Enggak nunggu kaya jadi dermawan. Nabi SAW sering di rumahnya enggak ada makanan. Apa yang dibagikan? Tanya sama Aisyah radhiyallahu taala. Kadang-kadang yang dibagikan itu satu kurma. Satu kurma. Pernah Aisyah radhiyallahu taala memberikan satu buah inab, anggur. Satu anggur. Satu anggur. Pembantunya suruh ngasih kepada, ada orang minta-minta datang disuruh kasih satu anggur. Kata pembantunya ini, ya Allah, cuma satu anggur gitu loh. Artinya mau ngasih orang, ya memang nggak ada, cuma itu yang ada. Dikasihkan satu anggur. Pembantunya ini meremehkan satu anggur ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kam fihi min dzarrah. Engkau tahu berapa banyak dzarrah di satu anggur ini. Sedangkan hitungan pada hari kiamat nanti, faman ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah, jemaah, dzarrah itu bahasa semut kecil. Bayangkan satu itu berapa banyak semut kecil, jemaah. Itu akan didapatkan. Nabi SAW mendidik istrinya untuk dermawan. Dengan apa yang dimiliki. Pernah Aisyah radhiyallahu ta'ala datang orang minta-minta ke rumahnya. Mau maghrib ini. Mau maghrib. Kata Aisyah, kasihkan, kita punya apa? Ada roti, kata dia. Kata pembantu, roti ini buat berbuka loh, gak ada lainnya, kata dia. Ya sudah, kasihkan, sudah, kata dia. Dia mungkin lebih membutuhkan. Kata pembantunya, aduh repot ini. Kadang-kala melihat majikannya yang dermawan itu pembantunya sampai bingung. Pas sebelum maghrib tahu-tahu ada yang kirim satu nampan kambing bakar aja sama makannya ke rumahnya Aisyah. Aisyah bertanya kepada pembantunya, mana yang lebih bagus? Rotimu tadi sama ini? Nabi SAW mendidik istrinya untuk berbagi. Nabi ketika dikatakan beliau orang yang paling dermawan, Masya Allah jemaah. Mungkin jumlah yang disodakohkan Nabi SAW, kalau bicara jumlah, dengan yang disodakohkan oleh Abu Bakar, oleh Utsman, yang orang-orang kaya, secara jumlah mungkin lebih banyak mereka. Karena secara harta mereka memang banyak duitnya. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang dengan 1.000 dinar. Dia taruh di depan Nabi SAW. Itu kalau bicara kuantitas. Tapi kualitas tetap lebih baik Nabi SAW. Beliau orang yang paling dermawan. Ahibati fillah, hitungan pada hari kiamat nanti. Hitungan bicara sodakoh pada hari kiamat itu, hitungannya persentase. Bukan jumlah. Nabi SAW pernah mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham mengalahkan 100 dinar. Di timbangan nanti 1 dirham ini mengalahkan 100 dinar. Kok bisa? Kalau saya ya Rasulullah, kok bisa 1 dirham? Secara akal kan lebih banyak 100 dinar. 1 dirham itu jamaah 1/10 dinar. 1 dinar itu 4 gram, 1/4 emas. 4,1 gram emas. Berarti sekarang emas 1 juta kalau nggak salah, emas antam itu. Ya sekitar itu. 1 juta. Kalau 100 dinar berapa juta jemaah? Berapa? Ya 425 gram. Anggap kalau 1 juta ya sudah 425 juta. Bisa mengalah. Yang ini kalah dengan yang 1 dirham. 1/10 dinar tadi jemaah. Kenapa kok bisa seperti itu? Hitungannya ternyata persentase. Ini orang cuma punya 2 dirham jemaah.
Harta dia cuma 2 dirham, bas 2 dirham nggak punya yang lainnya dia. Dia cuma punya 2 dirham. Dia berikan 1 dirham, yang dia infakkan dari hartanya berapa? 50% dari harta dia jemaah. Yang sedekah 100 dinar, uangnya tumpukan jemaah. Dia ngambil cuma gini. Sisanya itu banyak. Mungkin hitungannya cuma 0,01%. 100 dinar itu. Sedangkan yang 1 dirham 50%. Maka ini kesempatan untuk belajar sedekah kita sejak miskin. Memang orang itu subhanallah, ketika miskin dia bisa sedekah banyak. Dia umpamanya sedekah, alhamdulillah anak Ustaz sudah bisa sedekah 500.000, karena punya uang 1 juta bisa sedekah 500.000. Masih berat kadang kalau 500.000 jamaah. 5.000. Orang punya uang 10.000 bisa dia sedekah 5.000. Mampu Ustaz. Mampu. Alhamdulillah. Baik, punya uang 100.000, sedekah 50.000. Mampu. Dia mulai mikir. Punya uang 1 juta, mampu nggak sedekah 500.000? Sama loh jamaah. Sama yang 5.000 dulu, sama. Nilainya 500.000 itu, sama 5.000 dia sama enggak? Sama-sama 50%. Dulu uangnya 10.000, sedekahnya 5.000. Sekarang uangnya 1 juta, sedekahnya 500.000. 500.000 ini sama enggak dengan 5.000? Sama. Sisa uangnya itu 50%. Ketika uangnya 100 juta, mampu dia cerita dulu sedekah 5.000. 50 juta. Banyak Ustaz, 50 juta Ustaz. Enggak pada 5.000. Sama dengan 5.000 jam. 50 jutanya orang itu sama dengan 5.000 10 tahun yang lalu ketika dia sedekah 5.000. 50%. Ketika dia punya 1 M. Mampu sedekah 500 juta jamaah. Kayaknya sholat istikharah terluare jamaah. Sholat istikharah. Padahal waktu 5.000 nggak perlu sholat istikharah dia jamaah. Ketika dia berikan 500 M, sisa duit dia sama 5.000. Kayak yang dulu tidak berubah. Maka di sini Nabi SAW dikatakan ajwadun nas. Orang yang paling dermawan Nabi SAW. Bajunya diminta dilepas sama. Nggak ada lainnya, bas itu. Nabi SAW. Ketika beliau haji jemaah. Sebagian kita itu kalau korban sapi 1 besar. Nabi SAW ketika haji, beliau itu bawa 100 ekor onta. Beliau potong dengan tangannya sendiri 63 ekor onta. Pulang ke Madinah. 3 bulan kemudian meninggal dunia Nabi SAW. Baju besinya digadaikan untuk beli gandum buat istri-istrinya. Bayangin. Ketika beliau punya harta berlimpah itu beliau lepas jamaah. Tidak untuk memperkaya diri sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Abbas, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi SAW itu lebih cepat berderma dengan harta. Lebih baik dalam berderma dengan harta ini daripada angin yang ditiupkan. Maka ahibati fillah, coba kita Ramadan ini memperbanyak sedekah. Karena orang kalau mati itu, orang kalau datang ajal itu nggak kepingin puasa dia. Kalau datang ajal, anak kepingin puasa butuh sehari semalam. Ingin sholat, sholat butuh wudu, hadap kiblat apa. Kata Allah Azza wa Jal, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah katakan infakkan. Kalian keluarkan tuh, nafkahkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ingat jamaah, antum ketika sedekah bukan dari uang antum. Uang siapa? Uang yang dikasih Allah. Seharusnya orang sedekah itu enggak berat kalau dia berusaha menata hati dan menata pikirannya. Ana sering contohkan. Banyak orang sekarang titip fulus semana aja. Saat titip fulus Ustaz untuk berbuka. Berapa? 100 juta. Kemarin ada yang transfer 200 juta untuk berbuka.
Ustaz untuk berbuka Ustaz 200 juta. Tapi tadi 200 juta itu sama kayak yang 100 dinar itu jemaah. Sekuni berat 200 juta itu jemaah. Sedikit. Nah. Baik, 200 juta masuk jemaah. Apakah berat buat ana untuk membagikan berbuka buat orang, dikasihkan ke orang lain? Ya karena benepersen saya. Jadi benepersen saya. Jadi cuma sekedar lewat. Ada orang yang ngasih anak, Ustaz, ini 10 juta Ustaz, kasihkan ke Masjid Al-Mursyid. Apakah saya mikir, 10 juta ya. Jadi benepersen situ, beri ke masjid. Ya kita kasih ke masjid. Nggak ada perasaan berat sama sekali. Maka Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dari apa yang kami kasih. Itu yang ada di dompetmu dari kami. Yang ada di berangkas dari kami kata Allah. Semua yang kau miliki dari kami. Itu infak. Sehingga orang ketika merasa tidak memiliki, iya, ini cuma dititipin. Maka untuk sedekah itu mudah jemaah. Tapi kalau sudah merasa memiliki, Ustaz, anak sampai keringetan dapat fulus ini Ustaz. Itu mau sedekah tadi istikharah dia jemaah. Berat buat dia. Kata Allah, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian infakkan sebelum datang kematian kepada kalian. Ahibati fillah, kematian itu kata Nabi SAW, hadhimul ladzat. Pemutus semua kelezatan. Orang kalau datang kematian itu mobil yang baru dia beli, tidak ada gunanya. Padahal masih belum datang mobilnya, masih inden mobilnya. Dia sudah mikir kepingin naik mobil itu, tahu-tahu mati. Istrinya yang baru dinikahin, kalau datang kematian, selesai. Pemutus kelezatan, lupa dengan semua kelezatan. Karena dia menghadapi pemutus kelezatan ini. Di sini orang ketika datang kematian itu, apa yang dia inginkan? Apa angan-angan orang kalau mau mati? Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jal, dia akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai engkau mundurkan ajalku sedikit, 5 menit. Mau ngapain dia? Mau sedekah. Dia nggak ngomong mau sholat ya. Dia nggak ngomong mau puasa. Aku mau puasa, aku mau umroh. Karena semua ibadah itu perlu waktu. Perlu energi. Sedekah perlu apa jemaah? Perlu apa sedekah? Perlu ngomong kan tuh. Apalagi sekarang. Di dunia yang begitu mudahnya sedekah hanya butuh waktu setengah menit. Nggak sampai setengah menit sama. Buka handphonenya. Jamaah. Mana Abu Bakar? Ini butuh berapa menit ini? Untuk bisa sedekah lewat sini. Lama banget 2 menit. Betul 1 menit. Wala nisfu daqiqah. Coba dipraktekkan. Nah. Tal. Ayo praktekkan Yunus. Fadol kita entum. Ana mau tanya setengah menit sungguhan apa nanti aplikasinya nggak bisa apa. Orang mati ini kepingin sedekah cepet tadi ya ma. Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku kepingin sedekah, kepingin jadi orang soleh kata dia jemaah. Karena harta yang dia kumpulkan akhirnya nggak berguna, dimanfaatkan oleh anak keturunannya, istrinya kawin lagi nanti setelah dia mati. Maka insya Allah dengan kita banyak sedekah di bulan Ramadan ini itu menjadi bekal kita untuk di hari akhir jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian walaupun dengan setengah butir kurma. Lihat mau sedekah ruwet jemaah. Siapa ini? Ya apa caranya sedekah ini? Dipraktekkan ta'al. Abu Bakar ta'al. Insyaallah. Ini Al Irsyad sekarang sedang membebaskan lahan buat apa? Bukan membebaskan lahan ya. Lagi benahi kuburan jemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kuburan ini bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Jadi semuanya yang meninggal dunia bisa memanfaatkan lahan kuburan ini. Insya Allah jadi kuburan yang sesuai dengan sunnah. Ini penanggung jawabnya ini. Coba kita lihat. Tinggal langsung. Pencet barcode di aplikasi HP.